Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi nih sama Ustazah Indah. Seperti biasa, kalau sama Ustazah Indah berarti belajar apa ya? Ya, kita hari ini akan belajar tematik. Alhamdulillah kita sudah masuki semester baru. Semester baru, semangat baru. Dan tentunya kita juga akan ada tema baru. Ada yang tahu tema kita yang pertama di semester ini apa ya? Oke, tema kita yang pertama adalah di semester ini yaitu tema entrepreneurship. Nah, di pekan ini pembelajaran tematik kita akan membahas tentang sumber energi. Kira-kira materinya apa aja ya? Karena sesuai dengan tema besar kita tadi, sumber energi, maka materi kita hari ini membahas macam-macam sumber energi itu sendiri. Kemudian bagaimana sih caranya menghemat energi? Dan yang terakhir, kita juga akan belajar tentang macam-macam alat musik. Kita juga akan bernyanyi loh. Oke. Ustazah akan bercerita sedikit nih, bercerita tentang sebuah hadis riwayat yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Nah, dahulu kala seorang sahabat Rasulullah bernama Sa'ad, dia berkata, apakah ada pemborosan dalam penggunaan air? Lalu Rasulullah bersabda, iya, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir. Nah, jadi pemborosan penggunaan air itu ternyata ada, kata Rasulullah. Meskipun kita berada di atas sungai yang mengalir, bayangkan ya, sungai itu airnya banyak sekali. Sedang mengalir, artinya banyak air di sana. Dan tetap akan ada pemborosan di sana. Kemudian di hadis yang lainnya, Amr bin Syu'aib meriwayatkan bahwa seorang badui bertanya kepada Nabi tentang wudhu. Beliau pun memperlihatkan wudhu kepadanya sebanyak 3 kali dan bersabda, inilah wudhu. Siapa saja yang melebihi ini, maka dia telah berbuat jahat, melampaui batas, dan tindakan lalim. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Nah, jadi di sini Rasulullah mengingatkan ya, meskipun air itu tidak akan pernah habis, selalu ada di muka bumi ini, tapi kita tetap harus menghemat air. Nah, Rasulullah menganjurkan kita untuk menghemat air. Di sini Rasulullah mencontohkannya melalui berwudu. Nah, kenapa berwudu dibatasi hanya 3 kali saja? Kenapa enggak 4 kali, 5 kali? Nah, kata Rasulullah, jika kalian melebihi 3 kali ini, maka kalian sudah berbuat jahat. Nah, jahatnya di sini maksud Rasulullah adalah kalian sudah memboros dalam penggunaan air, berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Oke, lanjut ya. Tahu kan ya gambar apa ini? Oh iya dong. Ini adalah gambar matahari. Nah, matahari ini adalah sumber energi yang terbesar di muka bumi ini. Nah, jadi sinar matahari, sinar panasnya matahari itu mampu menunjang keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Nah, bayangkan ya, betapa matahari ini sangat-sangat berguna bagi makhluk hidup seperti kita ini. Nah, energi matahari merupakan energi yang dihasilkan dari pancaran panas sinar matahari. Nah, panas matahari ini memberikan manfaat. Manfaatnya sangat banyak sekali. Wah, apa aja nih manfaatnya energi matahari? Pertama, dia adalah energi yang sangat ramah lingkungan. Wah, kenapa nih matahari disebut dengan energi yang ramah lingkungan? Nah, karena yang pertama yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, matahari ini energi yang tidak akan pernah habis. Nah, tidak hanya
sekedar untuk menerangi. Jadi matahari itu nggak cuma menerangi dari pagi sampai sore hari, tapi manfaatnya bisa lebih daripada itu. Nah, kita bisa memanfaatkan panas matahari sebagai sumber energi alternatif untuk memberikan pasokan listrik yang ramah lingkungan. Nah, energi matahari ini sangat aman dan ramah lingkungan untuk digunakan sebagai sumber listrik, baik di rumah maupun di gedung dan pabrik-pabrik. Nah, jadi dia yang pertama sangat ramah lingkungan ya, dan bisa sebagai pengganti energi listrik. Dia bisa menjadi energi alternatif. Yang kedua, energi matahari sebagai penghasil sumber nutrisi untuk makhluk hidup. Nah, matahari merupakan sumber energi yang banyak manfaatnya. Salah satunya, dia bisa menjadi sumber nutrisi yang baik bagi kelangsungan makhluk hidup. Contohnya, bayi yang baru lahir, dia harus dijemur antara pukul 7 hingga 9 pagi. Nah, sinar matahari di antara jam tersebut sangat bermanfaat bagi bayi yang baru lahir agar dia terhindar dari penyakit kuning. Nah, sama juga untuk tumbuhan. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk melakukan proses yang namanya fotosintesis. Nah, sinar matahari sendiri mengandung asupan vitamin D, tapi hanya sinar matahari pada pagi hari saja ya. Jika sudah siang hari menuju sore hari, maka vitamin D-nya itu tidak terbentuk lagi. Yang ketiga, sinar matahari ini menjaga temperatur udara tetap terkondisikan. Nah, energi matahari dapat memberikan kehangatan untuk seluruh makhluk hidup yang ada. Oleh karena itu, matahari memiliki manfaat yang cukup baik untuk menjaga kestabilan suhu udara. Dapat diambil contoh pada tumbuhan atau tanaman yang tadi Ustazah sebutkan. Sinar matahari dapat memberikan manfaat pada proses perkembangannya. Jika temperatur suhunya tidak normal atau terlalu panas sekali, nah tumbuhan itu akan cepat layu. Begitupun sebaliknya, jika suhunya terlalu rendah, maka proses penguapan itu semakin lama dan berdampak langsung kepada keberlangsungan sehari-hari. Jika suhu terlalu rendah, proses penguapan akan berlangsung lebih lama. Akibatnya, manusia tidak dapat memperoleh manfaat dari energi matahari untuk kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengeringkan tanah. Nah, kita sudah paham ya, sinar matahari itu menghasilkan panas. Nah, panasnya ini bisa mengeringkan tanah. Nah, matahari bisa memberikan efek yang baik pada tanah, sebab dia bisa mempercepat proses pengeringan tanah menjadi subur. Dan yang terakhir, sebagai kebutuhan industri dan perkantoran. Dengan memanfaatkan teknologi panel surya, industri, gudang, pabrik, maupun gedung perkantoran dapat memaksimalkan keuntungan bisnis dengan menghemat biaya listrik bulanan. Jadi, agar setiap bulan kita bisa menghemat energi listrik dengan mengurangi biaya, nah kita bisa menggunakan yang namanya panel surya. Nah, sumber energi selain matahari ada apa aja sih? Nah, di sini Ustazah menyebutkan ada 4 nih. Ada angin, air, listrik, dan BBM. Angin dan air adalah 2 sumber energi yang dapat diperbarui. Kita bisa lihat ya, angin.
angin ini kita mau pakai setiap hari pun nggak akan berkurang, tidak akan habis. Sama dengan air, air pun sama. Air selalu ada melalui ada air laut, sungai, ya. Angin dan air adalah dua sumber energi yang dapat diperbarui. Berbeda dengan listrik dan BBM. Listrik dan BBM adalah dua sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Artinya, jika dia tidak dapat diperbarui, artinya dia cepat habis jika kita tidak menghemat dalam penggunaannya. Sumber energi angin, contohnya kita bisa melihat pada kincir angin. Nah, kincir angin bisa menghasilkan energi listrik jika kincirnya tertiup oleh angin. Selanjutnya, ada energi air. Energi air fungsinya banyak ya kita temui dalam kehidupan sehari-hari untuk minum, untuk cuci baju, cuci apapun, cuci piring, cuci motor, cuci baju, mencuci apapun menggunakan air. Kemudian kita juga menggunakan air untuk mandi, untuk masak. Nah, dan lain-lain. Nah, tadi kenapa sih Ustazah? Air kan selalu ada, nggak akan bisa habis. Air tidak akan bisa habis di muka bumi ini. Tapi kenapa kita harus menghemat air? Kembali lagi ke cerita Siroh yang Ustazah ceritakan di awal tadi. Itu adalah perintahnya Rasulullah. Rasulullah menganjurkan kita untuk senantiasa menghemat dalam penggunaan air. Bagaimana cara menghemat air? Pertama, kalian bisa menggunakan air secukupnya. Jika untuk menyiram tanaman, maka cukup menggunakan satu gayung untuk beberapa tanaman. Jika kurang, kalian bisa mengambilnya lagi dan menggunakan airnya secukupnya saja. Yang kedua, kalian mematikan keran air jika sudah selesai digunakan. Contohnya nih, saat mandi, airnya kosong. Kalian ingin mengisi airnya dengan menyalakan keran air. Dan jika sudah penuh, jangan sampai meluap ya airnya. Jika sudah penuh, kalian bisa mematikan keran airnya. Dan yang terakhir, konsumsi air minum sampai habis. Nah, sering terjadi ini di acara-acara yang menyediakan air minum kemasan menggunakan biasanya berbentuknya gelas atau botol. Nah, usahakan meminumnya sampai habis ya. Jangan sampai airnya terbuang dan sia-sia. Selanjutnya ada energi listrik. Wah, energi listrik ini apa aja ya manfaatnya? Listrik ini sangat berguna bagi kehidupan kita saat ini ya. Jika zaman dahulu kala belum ada listrik, penerangan menggunakan lilin, kemudian memasak menggunakan kompor gas. Sekarang karena perkembangannya zaman, ada kompor listrik. Kemudian jika dulu nenek-nenek kita, nenek moyang kita masak, menghaluskan bumbu dengan mengulek, menghaluskannya dengan diulek. Nah, sekarang ada blender menggunakan energi listrik. Nah, manfaatnya banyak sekali ya. Pertama, sebagai sumber energi penerangan. Kemudian menghasilkan panas. Nah, menghasilkan panas ini banyak ya. Yang pertama, setrika. Kemudian memasak nasi menggunakan rice cooker, itu juga sebagai penghasil panas. Dan yang terakhir, menghidupkan alat elektronik seperti laptop, HP, lalu kipas angin, AC, televisi, blender, mixer, apalagi banyak sekali ya
manfaatnya energi listrik ini? Nah, karena listrik tadi, kenapa sih listrik ini berkurang Ustazah? Tidak seperti air, tidak seperti angin. Nah, listrik ini, anak-anak, listrik ini dihasilkannya melalui batu bara. Nah, batu bara ini sendiri kita mengambilnya dari bahan alam, dari dalam bumi. Nah, semakin sering batu bara kita ambil untuk menghasilkan listrik, maka batu baranya akan cepat habis. Meskipun batu bara juga bisa diperbarui, bumi ini bisa memperbarui produksi hasil alamnya. Tapi jangka waktunya sangat lama. Nah, jika kita terlalu boros, terlalu sering mengambil batu bara untuk menghasilkan energi listrik di sekitar kita, maka batu baranya akan cepat habis. Wah, jika nggak bisa bayangin ya, kalau batu baranya habis, kita nggak punya listrik lagi, lalu kita kembali ke zaman dahulu. Kita pakai lilin, kita semua serba tradisional. Nah, gimana sih biar listriknya ini nggak cepat habis? Nah, dengan cara kita menghematnya. Yang pertama, mematikan lampu saat tidak digunakan. Jika kalian pergi ke sekolah, jika kalian meninggalkan rumah, usahakan lampunya dimatikan. Atau pada siang hari, karena sudah ada cahaya matahari, maka lampunya juga bisa dimatikan. Yang kedua, mencabut perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan. Contohnya, yang paling sering adalah ketika kalian mencharge HP, ngecas HP. Nah, biasanya kalau sudah penuh, hanya colokan di HP yang dicabut. Tapi colokan di listriknya lupa dicabut. Nah, itu harus dicabut ya, karena sudah tidak digunakan lagi. Maka kalian harus mencabutnya. Dan yang terakhir, menggunakan alat elektronik seperlunya saja. Misal, jika kalian ingin nonton TV ya tonton aja. Jika sudah selesai misalnya ingin belajar, maka bisa televisinya dimatikan. Atau kalian ingin belajar, maka tidak perlu menonton televisi. TV-nya bisa dimatikan dan kalian bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Selanjutnya, energi BBM. Sama seperti listrik ya. Ingat kan kepanjangan BBM itu apa? Bahan bakar minyak. Nah, bahan bakar minyak ini sebagian besar digunakan sebagai bahan bakar alat transportasi. Seperti sepeda motor, mobil, bis, pesawat, dan lain-lain. Nah, bahan bakar minyak ini sama seperti listrik, dia juga bisa habis karena diambil dari minyak di bumi. Jika semakin kita ambil terus-menerus dan kita tidak berhemat, maka bahan bakar minyaknya akan cepat habis. Bagaimana Ustazah cara menghematnya? Yang pertama, kalian bisa menggunakan kendaraan seperlunya saja. Misal, ke tempatnya lebih dekat, maka kalian bisa menggunakan sepeda motor, tidak menggunakan mobil. Jika kalian hanya berpergian sendirian saja, beda kan? Ketika kalian bepergiannya banyak orang, sangat jauh, bisa keluar kota, bisa menggunakan mobil. Nah, kemudian yang kedua, memanfaatkan kendaraan umum. Nah, kalian bisa saja tidak setiap hari menggunakan sepeda motor atau mobil. Kalian bisa memakai kendaraan umum seperti bemo jika antar kota, kemudian bis, lalu ada kereta api. Sekarang kereta api sudah ada yang listrik ya. Dan yang terakhir, menggunakan sepeda atau berjalan kaki jika lokasi yang kalian datangi itu sangat dekat. Misal mau ke warung ya cukup jalan kaki aja. Atau misalnya ke depan komplek bisa pakai sepeda.
Nah, itu tadi semua tentang pembahasan tentang sumber energi dari mulai matahari, angin, air, listrik, sampai BBM. Nah, sekarang kita pindah nih ke materinya. Yang kedua, yaitu tentang alat musik. Nah, alat musik ini ada 3. Ustazah jelaskan. Ada alat musik ritmis, melodis, dan juga harmonis. Yang pertama, alat musik ritmis. Nah, ini sudah kalian pelajari di semester kemarin. Alat musik ini tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ustazah yakin anak-anak ustazah pasti sudah tahu macam-macam contoh alat musik ritmis ini. Salah satunya gendang. Yang kedua, alat musik melodis. Nah, ini juga sudah kita pelajari di semester kemarin ya. Alat musik melodis adalah dia memiliki tangga nada yang menghasilkan nada atau melodi dalam sebuah lagu. Nah, dia berfungsi untuk mengatur nada utama sebuah lagu. Nah, alat musik ini juga dimainkan secara solo. Bisa dimainkan secara sendirian ya. Misalnya piano. Kalian bisa menyanyi diiringi piano saja. Atau diiringi gitar saja. Nah, alat musik melodis ini macam-macamnya ada banyak. Ada yang ditiup seperti pianika dan seruling. Ada yang ditekan seperti piano dan akordeon. Lalu digesek seperti biola. Ada juga yang dipetik seperti gitar, kecapi, sasando, dan mandolin. Nah, selanjutnya alat musik harmonis. Nah, apa sih nih bedanya dengan alat musik ritmis dan melodis? Nah, alat musik melodis ini berguna untuk memainkan harmoni pada suatu lagu. Alat musik ini ciri-cirinya adalah bisa memainkan 3 nada atau lebih secara bersamaan. Nah, contohnya seperti di gambar ini, yaitu saksofon, lalu trompet, seruling, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum ustazah akhiri, kita lihat dulu ya. Video kali ini adalah lagu Matahari. Ciptaan siapa ya? Ada yang tahu? Ya, ciptaannya Nur Hasanah. Yuk kita bernyanyi sama-sama. Sebelum bernyanyi, setelah ini saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.